Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Alpiani dengan NPM 201821500143 dari kelas R6C. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metode penelitian Ibu Ridowati SM MBA. Saya akan memaparkan penelitian saya terkait motivasi belajar dengan judul Upaya Peningkatan Motivasi Belajar Membaca melalui Kegiatan Menulis Resensi Novel pada siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Jatisari. Kerangka kajian teoritis. Kerangka kajian teoritis dengan judul Upaya Peningkatan Motivasi Belajar Membaca melalui Kegiatan Menulis Resensi Novel pada siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Jatisari. Paragraf yang pertama, pembahasan tentang keterampilan membaca. Paragraf yang kedua, tentang teknik pembelajaran. Paragraf ketiga, tentang guru sebagai fasilitor. Paragraf yang keempat, faktor rendahnya minat membaca. Paragraf yang kelima, hasil observasi. Paragraf keenam, tindakan mengenai proses pembelajaran. Paragraf ketujuh, kemampuan siswa dalam menulis. Paragraf ke-8, kurangnya praktik atau latihan. Paragraf ke-9, model pembelajaran. Paragraf ke-10, faktor pendorong berkembangnya kreativitas. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Keterampilan membaca menduduki posisi dan peran yang penting dalam kehidupan manusia. Membaca menjadi jembatan bagi siswa yang ingin memiliki kemampuan interaktif dan terpadu. Pembelajaran membaca yang masih konvensional tidak akan membuat siswa aktif dan kreatif. Teknik pembelajaran dengan pendekatan tradisional tidak mampu menciptakan kondisi kelas yang komunikatif. Pembelajaran membaca menghadapi masalah dan hambatan. Menurut Yamin, tahun 2007 halaman 10, guru sebagai fasilitor memiliki peran memfasilitasi siswa secara maksimal dengan mempergurukan berbagai strategi, metode, dan sumber belajar. Pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya membaca, hasilnya belum memuaskan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya masih rendahnya minat baca anak, terutama membaca pemahaman, kurang tepatnya guru dalam menggunakan strategi pembelajaran, sarana prasarana, dan fasilitas pembelajaran yang kurang memadai. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang dilaksanakan pada 19 Maret tahun 2021 di SMPN Negeri 1 Jatisari. Ternyata masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi baik oleh siswa, khususnya kelas 9, dalam pembelajaran menulis resensi pada novel. Beberapa siswa masih kesulitan dalam menentukan ide cerita, sebagai siswa merasa bingung cara mendapatkan ide. Masalah yang dihadapi guru sebelum adanya tindakan mengenai proses pembelajaran yang diterapkan masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, yaitu dengan ceramah dan penugasan. Pembelajaran masih berkisar pada penyampaian materi dengan ceramah dan mencatat hal. Di samping itu, kemampuan siswa dalam menulis resensi pada novel di sekolah tersebut masih kurang optimal. Hal itu terjadi karena terbatasnya waktu untuk pembelajaran menulis resensi pada novel. Guru juga mengalami kesulitan dalam menumbuhkan minat dan motivasi siswa untuk menulis. Kurangnya praktik menulis itulah yang terjadi salah satu fakta kurang terampilnya siswa dalam menulis. Sebagai implementasi dalam pembelajaran menulis resensi pada novel, guru dapat menggunakan berbagai model pembelajaran. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran juga sangat mempengaruhi pencapaian tujuan pengajaran. Aun Nur Rahman, tahun 2010, halaman 162 menyatakan bahwa proses kreatif tidak sepenuhnya merupakan hal yang misterius. Banyak aspek pada proses kreatif yang dapat dijelaskan, dan bahkan sangat mungkin seseorang untuk mengarahkan dirinya sehingga mampu mendorong perkembangan kreativitasnya. Menurut Gordon, via Aun Nur Rahman tahun 2010, halaman 162,
meyakini bahwa bagaimana seseorang memahami dasar proses kreatif dapat menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk mendorong kreativitas di dalam kehidupan dan aktivitas pekerjaan baik dalam melaksanakan kegiatan sendiri maupun sebagai bagian dari kelompok. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan sebagai bahan penelitian yang pertama, kemampuan siswa dalam membaca berdasarkan pengalaman diri sendiri masih belum optimal dengan memperhatikan pelaku, peristiwa, dan latar. Yang kedua, kurang kebiasaan siswa dalam membaca dengan memperhatikan pelaku, peristiwa, dan latar. Yang ketiga, siswa cenderung kurang menyukai pembelajaran mengenai membaca yang monoton dan membosankan. Dan yang terakhir, siswa masih merasa kesulitan saat membaca sebuah novel dan menganalisisnya menjadi sebuah resensi. C. Batasan masalah. Pembatasan masalah dilakukan dengan tujuan agar permasalahan yang dibahas tidak luas dan tetap mengacu pada sudut dari berbagai masalah yang dibahas. Dalam upaya peningkatan keterampilan membaca pada siswa kelas 9, permasalahan dibatasi pada keterampilan membaca pada siswa kelas 9 di SMPN Negeri 1 Jatisari. D. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah memotivasi keterampilan membaca pada siswa kelas 9 dengan menggunakan metode resensi pada novel di SMP Negeri 1 Jatisari. E. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini untuk meningkatkan keterampilan membaca pada siswa kelas 9 dengan menggunakan metode resensi novel di SMP Negeri 1 Jatisari. F. Kegunaan penelitian. Dengan adanya penelitian terhadap keterampilan membaca pada siswa kelas 9, diharapkan tidak ada lagi yang membatasi antara pembelajaran bahasa dan para pembacanya. Dengan ini, ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dari penelitian, di antara lain, yang pertama, bagi guru. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dalam menciptakan suasana belajar, mengajar sastra khususnya membaca secara bervariasi sehingga siswa tidak merasa bosan dalam mempelajari bahasa Indonesia. Yang kedua, bagi siswa, penggunaan metode menulis resensi novel dapat memotivasi siswa dalam mengekspresikan dan mencurahkan segenap kemampuan dalam menulis resensi pada novel bagi kelas 9. C. Bagi sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat digunakan sebagai pengembangan proses pengajaran bahasa Indonesia dalam meningkatkan keterampilan membaca melalui menulis resensi pada novel kelas 9 SMP Negeri 1 Jatisari. G. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan laporan. Sistematika penulisannya dibagi dalam beberapa bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori dan kerangka berpikir, bab 3 metode penelitian, bab 4 hal penelitian dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran. Bab 2. A. Landasan teori. 1. Motivasi. Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Pengertian dari motivasi tercakup berbagai aspek tingkah atau perilaku manusia yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku atau tidak berperilaku. Namun, dalam istilah berikut ini, motivasi adalah dorongan manusia untuk bertindak dan berperilaku. Menurut Usman, tahun 2013 halaman 276, motivasi ialah dorongan yang dimiliki seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan motif adalah kebutuhan, keinginan, dorongan, atau impuls. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seseorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan untuk seseorang berperilaku atau melakukan sesuatu.
2. Belajar membaca. A. Pengertian membaca. Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit, yang melibatkan banyak hal. Tidak sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metokognitif. Membaca adalah kegiatan meresepsi, menganalisa, dan menginterpretasi yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis dalam media tulisan. B. Tujuan membaca. Membaca hendaknya mempunyai tujuan, karena seseorang yang membaca dengan suatu tujuan cenderung lebih memahami dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai tujuan. Dalam kegiatan membaca di kelas, guru seharusnya menyusun tujuan membaca dengan menyediakan tujuan khusus yang sesuai, atau dengan membantu. Tujuan membaca mencakup 1. Kesenangan. 2. Menyempurnakan membaca nyaring. 3. Menggunakan strategi tertentu. 4. Memperbaharui pengetahuan tentang suatu topik. 5. Mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya. 6. Memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis. 7. Menginformasikan atau menolak prediksi. 8. Menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain dan mempelajari tentang struktur teks. 9. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. 3. Menulis. A. Hakikat menulis. Menulis merupakan kegiatan keterampilan berbahasa untuk mengungkapkan pikiran dan gagasan melalui tulisan. Seseorang dapat menyampaikan suatu informasi kepada pembaca dalam suatu tulisan. Menurut Tarigan, tahun 2008 halaman 3, menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Artinya, menulis merupakan kegiatan berkomunikasi dengan media kertas atau alat tulis yang bisa dilakukan tanpa harus tatap muka. 4. Resensi novel. Resensi berasal dari bahasa Latin, yaitu revider atau research, yang mengandung arti melihat kembali, menimbang, atau menilai. Tindakan meresensi buku berarti memberikan penilaian, ungkapan, kembali isi buku, membahas atau mengkritik buku. Maksud ditulisnya sebuah resensi adalah menginformasikan isi buku kepada masyarakat. Permuatan resensi setidaknya mempunyai 5 alasan, diantaranya 1. Memberikan informasi dan pemahaman tentang apa yang tampak dalam sebuah buku. 2. Mengajak pembaca untuk berpikir dan mendiskusikan problem yang muncul dalam sebuah buku. 3. Memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah sebuah buku pantas mendapatkan sambutan baik dari masyarakat atau tidak. 4. Membaca pertanyaan siapa pengarang buku, mengapa ia menulis buku tersebut, apa pertanyaannya, bagaimana hubungannya dengan buku-buku sejenis karya pengarang yang sama, dan bagaimana hubungannya dengan buku sejenis yang dihasilkan oleh orang lain. Lalu yang kelima, untuk segolongan pembaca resensi, tujuan membaca resensi diantaranya agar mendapatkan bimbingan dalam memilih buku-buku setelah membaca resensi, kemudian berminat untuk membaca atau mencocokkan seperti apa yang ditulis dalam resensi. Tidak ada waktu membaca buku kemudian mengandalkan resensi sebagai sumber informasi. Berikut unsur-unsur yang membangun sebuah resensi. 1. Membuat judul resensi. 2. Menyusun data yang terdiri atas judul buku, nama pengarang, nama penerbit, tahun penerbit beserta cetakannya, tebal buku, harga buku. Membuat pembuka yang dimulai dengan hal-hal berikut: memperkenalkan siapa pengarangnya, karyanya berbentuk apa saja, dan prestasi apa saja yang diperoleh. 11. Membandingkan buku sejenis yang sudah ditulis, baik oleh pengarang itu sendiri maupun pengarang lain. 12. Memaparkan ciri khas pengarang. 13. Memaparkan keunikan buku. 14. Merumuskan tema buku.
15. Mengungkapkan kritik terhadap kelemahan buku. 16. Tubuh atau isi pernyataan resensi biasanya membuat sinopsis isi buku secara benar dan kronologis. Ulasan singkat buku dengan kutipan seperlunya, kelemahan dan keunggulan buku, tinjauan bahasa dan adanya salah cetak atau tidak. Dan terakhir, penutup resensi buku biasanya berisi buku itu penting atau untuk siapa dan mengapa. Ada beberapa syarat untuk meresensi atau membuat resensi buku. Yang pertama, ada data buku meliputi nama pengarang, penerbit, tahun penerbit, dan tebal buku. 2. Pendahuluannya berisi perbandingan dengan karya sebelumnya, biografi pengarang, atau hal yang berhubungan dengan tema atau isi. 3. Ada ulasan singkat terhadap buku tersebut. Dan yang terakhir, harus bermanfaat dan kepada siapa manfaat itu ditunjukkan. Ada yang berpendapat bahwa minimal ada 3 jenis resensi buku. 1. Informatif. Maksudnya, isi dari resensi hanya secara singkat dan umum dalam menyampaikan keseluruhan isi buku. 2. Deskriptif. Maksudnya, ulasan bersifat detail pada tiap bagian atau bab. Yang terakhir, kritis. Maksudnya resensi berbentuk ulasan detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. B. Hasil penelitian yang relevan. Peneliti menemukan 2 penelitian yang masing-masing dilakukan oleh Yulianeta dan Nareswari. Penelitian Yulianeta tahun 1998 berjudul Korelasi Sikap Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dengan Prestasi Belajar Bahasa Indonesia. Siswa kelas 2 di 6 SLTP Negeri Kecamatan Sragen, tahun ajaran 1997 atau 1908. Universitas Sanata Dharma. C. Kerangka berpikir. Membaca adalah kegiatan meresepsi, menganalisa, dan menginterpretasi yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis dalam media tulisan. Lalu menulis. Menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Itu saja yang dapat saya sampaikan, bab 1 dan bab 2 dari penelitian saya. Saya Ainur Alfiani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.